Hai FLC Family, welcome to FLC Podcast. Hari ini seri yang ketiga dan masih bersama saya dengan Hadi. Dan hari ini saya tentunya nggak sendirian, tetapi hari ini saya bareng dua orang yang sangat amazing banget di Forward Living Church. Penasaran siapakah mereka? Inilah dia, kita sambut Pastor Josh dan Sister Alena. Hai Hadi. Hai Hadi. Hi Pastor Sister, how are you doing? Awesome. Good. Thanks. How are you? Baik sekali. Oke, aku juga baik juga. Puji Tuhan, di kita memasuki minggu kedua ini. Yes. Tentu aja pergumulan pasti ada dalam setiap kehidupan kita. Benar. Tapi minggu kedua ini sangat spesial banget nih, Pastor. Yes, Februari lagi. Februari. Karena di minggu ini kita akan merayakan kayak dua spesial event banget. Hari Jumat, Chinese New Year. Yes. Dan hari Minggunya nih. Apakah itu hari apa? Yang single-single, can I hear? Suaranya mana? Mana suaranya? Oh, betul sekali. Valentine's Day. Yes. Wow, ini sangat amazing banget nih Pastor nih ya. Karena hari ini kita mau berbicara tentang healthy relationship. Sesuai sama tema FLC ya, bulan Betul. Februari kita fokus di healthy, Yep. kesehatan. Salah satu yang penting kan untuk kita semua itu bisa sehat adalah di hubungan. Hubungan, betul sekali. Nah, tentu aja waktu bicara tentang hubungan ini, apalagi misalnya kita bicara tentang pastor dan sister sebagai gembala di FLC, tentu saja banyak orang yang ingin melihat setiap kehidupan kalian. Ya. Terutama kalian sudah menikah dan punya dua orang anak yang ganteng-ganteng. Dan pasti banyak orang juga pengen tahu maksudnya dalam setiap kehidupan hubungan yang sehat itu apa sih arti sebuah hubungan yang sehat, terutama untuk setiap kehidupan pernikahan pastor dan sister saat ini. Oke. Baby? I think it's a combination. Tapi I think kalau bicara soal healthy hubungan atau hubungan yang sehat, tentunya selalu is maturity process ya. Yes, yeah. And with maturity process, there's two things yang penting, yaitu trust and obedience. Trust and obedience. Oke. Jadi, if you have trust and obedience and you combine it, you should have perfect harmony for your relationship, I think. Of course, kalau hubungannya picture perfect itu mungkin seperti di buku-buku ya yang dongeng-dongeng atau you know, all these kids books that you tell your kids and everything is happy, there is no bad thing. In the end pasti everything will be fine. Dan kayaknya nggak mungkin juga kan? Tapi Yeah. I think itu too good to be true ya. Yeah. Dan I think memang there are moments yang kita bisa merasakan atau kita bisa melihat bahwa wow, kalau kita punya hubungan yang sehat, kita mungkin bisa merasakan atau memiliki that small perfect moments. Yeah. Tapi nggak terus-terusan. Because healthy relationship takes a lot of work, takes a Yes. lot of commitment. Yeah. It's not only a one-man show because it needs to be a teamwork as well. So I think all those components semuanya harus sync in harmony. Wow. Balik lagi, jadi harus tahu juga balance-nya di mana supaya nggak misalnya kebanyakan obedience tapi trust-nya low level atau kebanyakan trust tapi nggak ada obedience part. Terlalu komitmen tapi hal-hal yang lain mungkin nggak di pay attention to. So Wow. I think talking about healthy relationship, keywords for today mungkin maturity, trust, obedience, and all in all to have a good harmony sih. Wow, that's great. Jadi penting banget ya selalu sama seperti kehidupan pada umumnya. Yeah. Keseimbangan itu atau keharmonisan itu sesuatu yang penting untuk kita semua miliki. Kalau bicara hubungan, ya bagi saya hubungan itu adalah sebuah tanggung jawab dan pekerjaan yang sangat-sangat serius. Nggak bisa dianggap remeh waktu melakukannya. Yeah. Dan semua kita tuh memiliki yang namanya nilai hubungan. Karena pada dasarnya kita tidak diciptakan untuk hidup seorang diri kan. Yeah. Jadi hubungan itu sudah melekat. Dalam proses perjalanan waktu memang benar tema judul hubungan yang berbeda-beda. Oke? Yeah. Ya sekarang saya sama Sister Alena sebuah kehormatan dipercayakan Tuhan menjadi satu pasangan, dua menjadi satu yang tidak bisa dipisahkan oleh siapapun. Yeah. Sebuah kehormatan untuk kami bisa
tadi coba menyeimbangkan. Bukan hanya dalam hubungan kami disatukan, tapi hal-hal lain yang Tuhan titipkan. Termasuk anak-anak, Liam dan Asher. Termasuk dalam kehidupan panggilan, khususnya saya bersama sister di gereja FLC. Itu pun kan bicara hubungan juga. Baik kita orang tua ke anak, orang tua kepada kita semua sesama volunteers, kita semua sesama congregations, jemaat. We are family. Jadi penting itu tadi Sister Alena bilang harus punya yang namanya harmony, keseimbangan. Karena tadi ini adalah tanggung jawab dan pekerjaan yang serius. Kenapa? Karena menyangkut kehidupan. Dan kita tahu persis loh, bagi Tuhan kita tuh adalah biji matanya. Hidup kita tuh berharga. Bahkan Dia rela mati di kayu salib untuk melakukan segala sesuatunya demi kita supaya bisa selamat. Jadi coba juga, bahkan saya sendiri ya, belajar bagaimana bisa melihat setiap kehidupan dalam hubungan, termasuk nih tulang rusuk Sister Alena adalah seperti bagaimana Tuhan melihat Sister Alena, bagaimana Tuhan melihat saya. Dan lucunya, dan kenapa tadi saya bilang ini adalah pekerjaan yang gak mudah, karena semua kita punya karakter latar belakang yang berbeda-beda, sifat yang berbeda-beda. Jadi kalau kita mau benar-benar bisa melihat seseorang sebagaimana Tuhan melihat, ya tadi Sister Alena bilang pendewasaan. Pendewasaannya kadang-kadang bukan hanya tentang apa yang kita mau orang lain atau seseorang yang berhubungan sama kita melakukan sesuatu buat kita. Tapi kadang-kadang pendewasaan itu harus dimulai dari diri kita sendiri dulu. Benar kan? Supaya apa? Supaya tadi nilai dari hubungan, saling membantu, saling melengkapi, saling melindungi, saling menolong, bisa tercapai. Jadi bicara hubungan tuh juga nggak bisa tentang hanya soal bagaimana kita mau dewasa tentang 2 orang, tentang 3 orang atau sekelompok, tapi pendewasaan juga dari dalam, dari diri sendiri. Wow, ini menarik sekali ya. Jadi Pastor dan Sister juga setuju bahwa sebenarnya salah satu hadiah terbesar dari Tuhan buat setiap kehidupan kita sebenarnya bicara tentang relationship. Karena Tuhan itu datang ke dunia ini bahkan menyelamatkan buat setiap kehidupan kita oleh karena satu hal, yaitu relationship itu sendiri. Jadi namanya relationship ini bukan hanya bicara tentang kehidupan keluarga aja, padahal juga banyak hal Pastor ya, Sister ya. Bahkan juga dengan teman-teman kita juga, dengan mungkin buat teman-teman yang udah punya pasangan juga dengan pasangan teman-teman juga. Bahkan juga kalau kita mau merayakan Chinese New Year, itu juga bicara tentang hubungan kita dengan keluarga. Dan yang paling menarik tadi Sister sempat mention juga bahwa dalam membangun hubungan yang sehat itu pasti nggak gampang. Pasti kan nggak mungkin dalam setiap hubungan kalian akan selalu mulus semuanya. Pasti akan ada namanya konflik. Ada yang namanya mungkin percekcokan terjadi. Karena walaupun mungkin pastor seorang pendeta, pasti ada kan yang namanya disagreement nih dengan sister. Nah, kalau bagaimana untuk kalian bisa managing expectation kalian ini biar tetap seimbang antara pastor sebagai seorang hamba Tuhan dan sister yang saat ini juga mau sebagai hamba Tuhan juga sejauh ini. Kalau dari pandangan sister gimana? Ntar pastor gimana? Do you wanna go first? Yes, penting banget Hadi. There is different kinds of level ya kalau ngomong tentang hubungan. Tentunya ada hubungan dengan teman, hubungan dengan kerabat kerja, dengan adik kakak, orang tua, extended family. So many different levels of hubungan. Tapi tentunya I think main perspektif juga atau pengertian kalau bicara tentang hubungan yang sehat adalah juga harus mengerti kalau ya kita percaya kepada Tuhan itu something yang good. Tapi lebih luar biasa lagi karena Tuhan mempercayakan kita hubungan-hubungan itu di kehidupan kita. Jadi balik lagi ke kita mau bikin apa dengan hubungan itu. I mean, we can just have it, tapi we can also make it healthy and great. And when we do make it healthy and great, we do benefit from it juga, and we can enjoy it juga. And eventually itu juga yang why I think God created us to have relationships, just to teach us also in the maturing process. Tapi tentunya also what do we do with it? Karena only having a relationship terus
what gitu kan. Jadi mungkin kalau punya perspektif pandangan seperti itu dan pengertian itu bahwa it's something special yang udah dititipkan atau dipercayakan Tuhan bagi kita juga nggak akan take it for granted atau biasa-biasa aja dengan hubungan yang ada di kehidupan kita. Dan itu bisa kita aplikasikan ke hubungan di semua level yang tadi Sister mention. Wow. Yeah. That's great. Jadi kalau ya kayak tadi Sister Ana baru sharing, saya baru diingatkan lagi juga bahwa ya emang bener sih. Kebahagiaan di hubungan itu adalah waktu kita yang melakukannya atau memilikinya sadar bahwa dalam setiap hubungan itu ada tujuan. Kalau kita punya tujuan, ya itu akan menjadi gairah sih, semangat, booster bahwa saya nggak mau menyerah, saya nggak mau putus asa, saya mempunyai harapan, saya punya keyakinan karena ada tujuan. Yang disayangkan adalah dan menjadi awareness buat kita semua, jangan sampai punya hubungan, memiliki, tapi samar-samar di tujuannya. Makanya tadi itu kan semua titipan yang besar sekali tanggung jawabnya dan nggak bisa sembarangan melakukan pekerjaan ini. Makanya harus bisa fokus. Godaannya kan selalu ada ya. Selama kita hidup dalam dunia selalu ada cobaan, selalu ada godaan. Itulah kenapa kita senang, kita bersyukur, kita percaya lewat podcast ini juga kita sebagai gereja, sebagai komunitas, kita juga mau berbagi value kan, supaya semua kita siapapun yang menyaksikan podcast ini diingatkan lagi, diarahkan lagi bahwa hey, kalau kita sebagai anak, ya saya kemarin papa saya baru ulang tahun, saya ingetin diri saya lagi, saya kita celebrate ke opa, kita bersyukur, saya ngingetin diri saya sendiri bahwa gini, kalau nggak ada papa saya nggak ada. Betul. Right? Jadi selagi saya bisa datang, kita datang sama cucu-cucu sama anak-anak ketemu opanya, sebuah kehormatan, ada rasa bangga walaupun lagi pandemi gini kita biasanya mungkin ya ada sedikit lebih di restoran atau ngundang orang lebih banyak, cuma karena pandemi ini nggak bisa, tapi kita mau tetap datang, kita Sister Alain juga dandanin, maksudnya anak-anak ya nggak sengaja lu tiba-tiba pas ketemu semua bajunya sama-sama udah persiapan pre-Chinese New Year kan. Tapi kita nggak sembarangan. Karena waktu Sister Ana nyiapin Liam Asher itu benar-benar baju-baju disiapin, ya semuanya rapi untuk bisa ketemu opahnya. Kenapa? Ada nilai mau menghargai. Dan kita belajar. Kadang-kadang hal-hal seperti yang kelihatannya sepele itu mengingatkan saya lagi tentang siapa istri saya, siapa tulang rusuk yang Tuhan titipkan. Dan itu mau nggak mau ya nggak usah disuruh. Itu kayak ada tiba-tiba, nggak usah disuruh menghormati, menghargai lebih. Ya tadi komitmen atau tadi apa namanya selain komitmen apa sayang yang pertama sayang? Trust, obedience. Tanpa disuruh itu timbul untuk saya miliki semua itu terhadap Sister Alena. Kenapa? Karena saya bisa mulai begini. Wow, ada hal-hal yang mungkin Sister Alena nggak ngomongin ke saya bahwa saya harus bersikap seperti apa ke Sister Alena, tapi lewat perbuatan Sister Alena mengingatkan saya bahwa saya punya tulang rusuk yang baik. Dan itu mengingatkan saya begini, I'm not perfect. Karena ada banyak sifat yang saya juga perlu belajar diperbaiki. Banyak area-area, misalkan masih suka cepet emosi, masih suka cepet punya gesture yang mungkin nggak marah tapi nggak pakai kata-kata, tapi keluarnya orang lain bisa rasakan lewat gesture saya. Nah itu kan hal-hal seperti itu perlu diperbaiki. Tapi walaupun Sister Alena nggak ngomong, dengan perbuatan-perbuatan itu saya belajar sendiri bahwa kayak gini loh, malu gitu loh. Masa sih pasangan atau siapapun yang udah berhubungan sama kamu baik, udah benar, masa kamu mau perlakukan yang nggak bagus? Kamu masa mau perlakukan yang nggak baik? Jadi ada timbul rasa malu sendiri. Nah kadang-kadang ya ini perlu kedewasaan. Ada juga kadang-kadang dalam hubungan mungkin udah dilakukan yang baik, udah lakukan yang benar, tapi mungkin lawannya atau pasangannya atau siapapun yang sedang berhubungan nggak melakukan yang sama. Ya ini bukan bicara soal timbal balik atau transaksi ya. Tapi bagaimana kita bisa punya ruangan kesadaran diri bahwa dalam hubungan harus selalu menghargai.
mengingat, menghargai, bahkan mungkin kalau menurut saya gini, penting untuk bisa membalas. Membalas itu bukan artinya kayak transaksi ya, tapi nggak pernah ada salahnya kalau kita bisa payback, memberi, melakukan sesuatu yang nggak diminta, nggak disuruh. Kalau bisa memberi yang baik, menambahkan yang baik, kenapa enggak? Mungkin itu yang seringkali juga ya Roh Kudus bekerjalah mengingatkan kita. Tapi kadang-kadang saya juga suka diingetin juga kalau mungkin ada respon saya, tanggapan saya mungkin kurang pas, kurang bagus. Kalau kita melihat lawan kita atau siapa yang berhubungan dengan kita merasa nggak enak, kita kan tahu, tandanya ada sesuatu yang salah. Nah itu juga kan bicara tentang berani nggak kita minta maaf, atau berani nggak kita sebenarnya ngaku kamu tuh salah. Kamu tuh agak sedikit kasar, momennya tuh kamu tuh nggak bagus moodnya, jangan. Yang kayak gini-gini harus dinamis lah gitu. Betul, Jadi gitu sih. Karena kan kalau kita bicara tentang healthy relationship, aku setuju banget bahwa ini bukan bicara tentang transaksional, tapi lebih ke relasional. Tapi kan untuk membangun trust ini kan butuh effort, butuh usaha, dan itu kan bukan hanya sekedar sekejap langsung bisa terbangun trust itu sendiri kan. Nah buat pastor dan sister untuk bisa mengatasi atau membangun hal ini gimana nih? Karena kan seringkali bahwa apakah benar ada statement dan lagu berkata bahwa apakah wanita selalu ingin dimengerti? Sedap. Bisa jadi sih, cuma nggak diomongin. Sister mau saya nyanyiin lagunya? Well, I don't know, Di. Kalau kamu sebagai cowok dengar kalimat seperti itu, what do you think? Karena mungkin kalau dari pandangan cowok mungkin aku bisa salah juga kalau di mata wanita mungkin ya. Karena seringkali kadang-kadang wanita ada yang seperti itu sih. Kamu nggak ngerti aku, kan dulu pernah punya mantan gitu ya. Jadi kamu nggak ngerti aku sih, aduh gitu ya. Sempatnya kejadian gitu sih sister. Masa kamu ngerti aku sih? Kadang-kadang itu dia jadi pertanyaannya, kadang-kadang kita bingung. Bisa saya untuk ke Ciponi. Itu di pip-pip. Ya kadang-kadang kan seringkali wanita punya lebih sering punya respon gitu. Kok kamu nggak ngerti aku sih? Sebenarnya emang kita nggak ngerti maksudnya itu apa. Kan kadang-kadang tapi kalau waktu ada trust itu kan harus diungkapkan. Jadi kalau emang ada sesuatu yang sedikit berbeda, teman-teman setuju nggak? Kalau nggak setuju boleh ketik di komen di bawah ini ya. Tapi kadang-kadang kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin pastor dan sister ada disagree dikit, biasanya kan kalau ketawa kita tadi dari pastor bilang gesture-nya, dari ekspresinya ketawa nih, waduh salah ngomong nih aku nih, langsung kan pasti ketahuan dari orang itu kan. Jadi kalau sister sendiri gimana tuh untuk bisa merespon itu? Kalau misalnya pernah nggak pakai gesture tapi langsung misalnya menegur langsung ke lawan bicaranya langsung gitu, sister? I think tentunya ada juga momen yang pasti ada kalimat seperti itu. Tapi I think selalu juga tergantung, the weight ya yang lagi dibahas mungkin. Tapi juga kembali lagi mungkin kita harus terus mempelajari. Di hubungan itu kan bukan hanya satu orang, tapi who is at the other end. And at the other end itu orangnya seperti apa. Tentunya with time itu akan terbangun. With time kita akan jauh lebih mengerti. Tapi pada dasarnya memang men and women so different. Ya, jadi kayak it's just different. Kayak the way we think, the way we do things, the way we respond, the way we behave among men and women are just generally different. So I think in the process of kalau memang menjalani sehari-hari healthy relationship, memang there are times di mana kita akan merasa ya udah yang ini emang nggak bisa di-solve dalam satu hari kok. Good. Jadi and that's okay. Karena nggak semuanya harus immediate response dan nggak harus semuanya kayak fast track atau fast pass atau instant, you know. There are things that just needs time or work. Jadi depending aja what's the condition gitu, apa yang lagi dibahas, mungkin how heavy is the weight of importance, value-nya tuh importantnya seberat apa di dalam hubungan itu gitu. Jadi respon kita akan berbeda dan kalau kita udah punya
certain type of kedewasaan dalam hubungan yang sehat, pasti kita juga akan tahu, oh yang ini hanya bisa kalau kita juga sama-sama kerjasama, atau oh yang ini ya bisa selesai sendiri, atau oh yang ini harus langsung discuss, langsung di argue gitu. Jadi kita akan tahu sikap yang mana di apply di momen yang apa ya gitu. Tapi there is no one rule fits all. There is no such thing. And I think nggak ada juga kayak oh relationship yang ini begini, jadi kita copy aja ke relationship yang ini. So I think the more flexible you are and the bigger heart you have, kamu sendiri akan jauh lebih mungkin relax atau easy going terhadap diri kamu sendiri dalam membangun hubungan towards whoever ya, atau tapi khususnya mungkin if it's your partner or your wife, your husband, your girlfriend, boyfriend in this case. Bener banget loh, maksudnya apa yang tadi Sister Alena bilang itu adalah hal-hal yang paling sering terjadi dalam hubungan dan dalam sebuah proses pendewasaan di sebuah hubungan. Karena semua kita tuh ya, namanya manusia, punya yang namanya sifat egois. Betul ya? Tanpa disuruh, benih rasa ingin menang tuh ada. Bahkan menang duluan, benar duluan, dan itu semua kita punya benih itu. Dan nggak, jujur aja, kalau dalam berhubungan hal-hal yang tadi Sister Ana bagiin itu makanan banget sehari-hari. Maksudnya itu yang sangat-sangat sering terjadi, bahwa aduh aku pengen beresnya sekarang, aku pengen selesainya sekarang. Benar kan? Nah, tapi Sister Ana tadi menyampaikan satu kondisi yang levelnya nggak sama, bahwa begini, nggak semua harus selesai sekarang, nggak semua harus beres sekarang. Tapi masalahnya karena kita hidup dalam hubungan nggak sendiri, kita suka memaksakan kehendak. Nah, untuk bisa menyadari bahwa oke, kalau gitu gue nggak boleh maksain, mungkin perlu waktu, mungkin oh dia perlu waktu. Itu tuh perlu kerelaan tadi, kebesaran hati, kesabaran, bahwa oh ya mungkin coba aku nggak maksain kehendakku, apa yang aku bayangkan, apa yang harus terjadi, tapi coba aku lihat diriku dulu. Ada nggak di momen-momen kemarin yang menyebabkan semua ini bisa terjadi seperti sekarang? Mungkin akunya dulu yang perlu berubah, akunya dulu yang perlu dievaluasi, akunya dulu yang perlu dikoreksi. Nah ini benar-benar perlu kedewasaan. Makanya dari pertanyaan tadi Hadi, kalau saya belajar adalah begini, semakin kesini memang semua kita yang hidup dan dipercayakan Tuhan memiliki hubungan, kita harus punya lebih dulu hubungan yang benar, pengenalan yang benar kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan telah lebih dulu mengasihi kita. Bagaimana Tuhan lebih dulu sudah mengampuni kita. Bagaimana Tuhan dalam kerelaannya, kesabarannya, kita punya mungkin ya dosa yang begitu besar, tapi Dia mengampuni dan Dia masih kasih kita new life, kehidupan yang baru. Apalagi FLC kalau nggak salah next week ya, kita udah ada Inside Out kan ya. Itu bagus banget, please join di webnya ya, di Zoom ya, Zoom Inside. Jadi emang penting untuk kita tuh hidup menjadikan Yesus, firman-Nya, karakternya menjadi sentral hidup kita. Makanya Alkitab bilang di 1 Petrus 4 ayat 8, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa loh. Bukan persepsi loh. Bukan miskom loh. Dosa. Ada yang lebih ngeri lagi nggak daripada dosa? Karena Alkitab bilang upah dosa adalah kalau miskom, betul ya, salah persepsi, salah asumsi, itu mungkin nggak dosa, tapi peperangan ya, sudut pandang, mindset, waktu, itu bisa diselesaikan. Jadi makanya tadi Sister Ana bilang itu benar. Apa yang Sister Ana bilang itu sebenarnya makanan sehari-hari, tapi emang nggak mudah. Makanya kita harus percaya bahwa kita bisa punya hubungan karena Yesus memberikannya kepada kita. Kenapa kita bisa punya? Karena Yesus punya rencana. Hidup kita tuh adalah rencananya. Hidup kita tuh memiliki tujuan. Dan itu yang kita katakan. Bahkan di Filipi 1 ayat 9 dan 10 berkata, dan inilah doaku,
semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Wow. Yep. Goalnya adalah jiwa-jiwa. Goalnya adalah kehidupan. Yeah. Dan Dia datang untuk kita. Jadi kita harus bantu rencananya. Bahwa justru lewat hidup kita bisa jadi jembatan. Yeah. Siapapun yang bernafas, lewat setiap hubungan, lewat event, termasuk misalkan ada Chinese New Year, Jumat, Chinese New Year, ya kita berdoa biarlah kita keluarga yang mewakili di budaya Chinese New Year ini. Siapapun yang akan ketemu kita dan kita mungkin merayakannya, mereka bisa melihat kasih, ada ketulusan, ada damai, ada harapan, ada kasih sayang yang muncul yang kita berikan. Dan itulah kita. Dimanapun kita berada, harusnya kita mewakili Kristus. Wow, that's great. Dan ini menarik juga tadi pas sister ngomong bahwa kadang-kadang dalam sebuah permasalahan itu ternyata emang gak harus di hari itu diselesaikan. Karena ada beberapa masalah juga harus mungkin ya butuh beberapa hari, butuh waktu juga. Tapi kan kadang-kadang kalau aku nggak tahu nih, kalau misalnya kadang-kadang kita sebagai pria ini pemikirannya adalah semakin cepat itu selesai, semakin baik. Tapi kadang-kadang mungkin kalau wanita terlalu bawa perasaan terus nggak sih sister kalau misalnya sebagai wanita untuk akan hal itu. Dan Pastor juga maksudnya sependapat gak dengan saya kalau misalnya cowok itu kita pengen bahwa kalau bisa ya at the day ya emang kalau bisa selesai gitu Pastor. Pastilah kita kalau laki-laki punya pola bentuk berpikir sama ya. Iya. Nah tapi kalau untuk misalnya kayak ini kan butuh penyesuaian karena hal ini kan. Pasti dengan Pastor yang mau cepat, sister bilang slow down beb, pelan-pelan beb, nyantai aja. Tapi nggak bisa kalau kadang-kadang kan kalau kita masih hidup dalam sebuah permasalahan gitu kan pasti di rumah juga pasti perasaan juga nggak enak kan. Pasti kayak mau ketemu, aduh lagi ada masalah ganjel. Nah untuk kalian bisa solve ini gimana nih? Mungkin juga bisa mewakili juga pertanyaan dari beberapa mungkin teman-teman yang sedang menyaksikan podcast ini terutama untuk yang berkeluarga. What do you think? Baby? Why don't you answer? Belajar ngalah. Gak gampang pastinya. Gak gampang. Tapi kita juga harus sadar gak selalu yang kita mau benar atau tepat momennya. Iya. Atau benar waktunya. Tapi mengalah itu gak pernah salah. Iya. Ya dalam artian gini, kadang-kadang di realita hubungan itu artian mengalah tuh berdiam. Iya. Karena kita tendensinya selalu mengungkapkan. Oke. Ya kan? Iya. Dan kalau kita dalam hubungan pasti mengungkapkannya kan lewat perkataan. Lewat komunikasi. Makanya jika terjadi ketidakseimbangan atau ketidakcocokan atau emosi atau kemarahan yang muncul, kan argumen akhirnya timbul yaitu tadi kemarahan, ketidaksukaan, ribut-ribut lah gitu. Nah, kalau bisa itu dihindarin. Dan disitulah sebenarnya ujian kita sebagai pribadi, di mana tabiat sifat-sifat karakter kita di ujian-ujian itu kadang-kadang muncul yang jelek-jelek. Nah, contoh, kata kasar, merendahkan. Tapi dijauhkanlah kalau pria tuh dari apa yang namanya tangan yang lancang atau memukul wanita. Kalau itu anti lah. Ya, jadi jangan sampai terjadi, karena kalau saya berprinsip anti pria pukul wanita, ya itu udah mutlak. Kalau lempar uang boleh Pastor ya? Lain lagi. Pukul pakai uang. iPhone 12, lempar semuanya. Itu boleh. Tapi jangan pernah pukul tangan ya. Waduh. Nah jadi itu harus dihindarin semua. Tapi mungkin kalau dari pengalaman saya berdiam. Berdiam tuh artinya gini, belajar tahan. Apapun yang kita anggap benar, kita mau, itu diam, tahan. Nah, kadang-kadang secara daging berat. Tapi seperti tadi saya selalu bilang, saya harus tahu yang saya hadapi ini siapa. Begitu saya tahu yang saya hadapi adalah tulang rusuk saya, yang telah bisa dibilang gini, berkontribusi sangat luar biasa dalam kehidupan, karena setiap hari saya bisa merasakan dan belajar sesuatu yang baru dalam keseimbangan berumah tangga. Nah ini penting nih, ya. Dan banyak sekali dari Sister Alena yang Sister Alena berikan
setiap hari sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dan sebagai seorang leader, yang membuat saya merasa saya disempurnakan. Dan itu juga harusnya saya miliki dan saya bisa juga berdampak buat Sister Alena. Nah inilah kenapa saya selalu ngomong kalau sama Sister Alena kita komit kalau udah berumah tangga gini. Kalau ngomong soal rumah tangga, paling bahaya di rumah tangga kalau nggak punya rasa kebanggaan seorang akan yang lain. Itu tinggal kayak bom waktu. Jadi rumah tangga tuh penting banget harus punya rasa bangga. Suami ke istri, istri ke suami. Dan rasa bangga itu harus dipelihara, dirawat, dijaga dan saling mengingatkan. Kayak saya misalkan, saya nggak mau misalkan saya jadi suami Sister Alena yang lemah misalkan secara fisik. I don't want. Karena saya ingat bagaimana waktu saya pertama kali ketemu Sister Alena tuh kayak atlet banget gitu loh. Jadi saya ingat itu. Kenapa saya udah misalkan menikah, udah punya anak, terus saya fisik saya justru supit lemah. No, I don't want. Wow. Tapi kan nggak gampang. Ada harga yang harus saya bayar. Betul. Tapi kalau saya terlalu berlebihan juga nanti Sister Alena nggak seimbang juga. Tapi saya nggak pernah nyuruh juga Sister Alena misalkan now you have do the same thing as what I did. Doing misalkan sports atau di level fitness tertentu enggak. Tapi Sister Alena juga menikmati tanpa diminta juga muncul rasa ingin menyeimbangi bahwa saya mau kuat juga, saya mau sehat buat anak-anak saya. Makanya kalau ditanya kenapa kamu lari terus, Liam Asher nanti daripada dia ngajak saya lari jalan-jalan sepeda nggak bisa, nanti lari sama sepeda sama orang lain ngapain? Mendingan sama saya kan? Jadi saya punya tujuan, saya lakukan ini semua supaya nanti anak-anak saya nih yang lagi umur mau 3, lagi umur mau 2, lagi seneng-seneng lari, explore banyak hal, at least saya sebagai papa, fisik saya bisa ngimbangin. Tapi kan nggak mudah. Betul. Tapi coba aja lakukan dan saya bersyukur. Dan ternyata kita bisa melakukan itu dalam kebersamaan. Dan kita nikmati. Kenapa? Kita harus punya rasa bangga. Kalau nggak bahaya banget. Iblis tuh bisa masuk. Iblis tuh selalu nunggu celah. Dan kadang-kadang dia hadir di celah-celah yang kita nggak memberi perlindungan khusus atau perhatian khusus. Dia tinggal nunggu doang. Jadi kita harus berjaga-jaga. Nah, makanya juga relationship ini sangat penting sekali buat setiap kehidupan kita karena seringkali iblis itu merusak banyak kehidupan orang-orang terutama mungkin yang masih muda juga justru melalui namanya sebuah hubungan. Nah, tadi bicara tentang sebuah argumen juga saya juga belajar satu hal yang menarik bahwa ada satu statement kalau if I win tapi we lose buat apa? Kalau misalnya kita ada argumen, kalau kita yang menang tapi cuman aku yang menang tapi kalau kita yang dikorbankan buat apa juga kan hal itu? Karena mengalah itu bukan berarti bahwa kita kalah. Tapi mengalah itu benar-benar bahwa kita ingin juga belajar sesuatu dan tadi aku setuju kata Pastor bilang bahwa kadang-kadang kita harus berdiam diri. Tapi aku nggak tahu nih, kalau bisa katanya nih wanita itu kalau misalnya kalau kita cowok mau minta ampun itu seperti harus di installment. Ada yang 3, 6, 12. Jadi mungkin kalau yang 3 itu pertama harus dikasih mungkin bunga biar hati lembut. Biar pengampunannya 10% aku ampuni kamu. Nggak bisa cepat emang ya? Iya, dikasih coklat cuma 5%, dikasih cincin bisa 50%, dikasih iPhone terbaru bisa 100%. Kalau ada satu mic lagi saya minta Echa kasih testimoni. Echa tuh salah satu tim yang di balik layar ini. Yes. Production team. Jadi ini menarik sekali nih. Ini pembelajaran sangat penting sekali, terutama buat aku juga. Maksudnya hari ini pembelajaran kita bukan hanya untuk yang keluarga, tetapi waktu kita yang single pun juga dengan siapapun Tuhan tempatkan kita. Sebenarnya apa yang Pastor dan Sister bagikan ini kita bisa praktekkan. Nilai-nilainya berlaku banget. Nilai berlaku banget. Nah, aku sedikit mungkin di sisa waktu ini kita bicara tentang untuk yang single. Tapi buat aku kayak kalau untuk yang couple kayaknya konten udah banyak banget nih. Bahkan kita bisa mungkin sambung lagi di minggu depan karena seru banget. Nah, tapi aku mau menyinggung untuk kita mungkin buat teman-teman yang lagi nonton podcast ini tentu aja kan nggak semua keluarga. Pasti lagi single, lagi nonton. Kalau single, ketik dong di komen, bilang, iya dong aku butuh sesuatu nih. Nah, bicara butuh tentang butuh kamu. Kok Hadi? Iya. Catat nomor telepon aku di bawah sini ya. Kalau untuk bicara tentang single dulu, tapi aku boleh tahu dikit nggak? Pastor boleh cerita dulu nggak sih? Karena kan historinya Pastor ketemu dengan sisternya sedikit unik. Katanya udah ketemu 15 tahun yang lalu. Tapi pernyataan iman yang aku selalu dengar, itu yang sangat luar biasa. Kalau kamu menikah,
menikah dengan aku. Kayaknya taktik ini kita boleh pakai juga buat teman-teman yang kamu yang pengen ketemu pacaran ya. Pastor boleh cerita dikit nggak atau sister tentang pertemuan kalian di mana kan itu ya? Short ya. Udah lebih dari 15 tahun kali ya. Jadi pertama kali ketemu itu ya di rumah teman saya, di mana saya lagi mau Bible study. Wow. Nah, ketemu Sister Rena. Dan waktu ketemu mamanya juga. Bahkan akhirnya jadi mama mertua. Cie. Bilang ke mama mertua, yang sekarang jadi mama mertua. Dulu manggilnya apa? Tante apa mami? Tante. Oh, oke, aku kira dengan Iman. Maaf. Tante, kalau nanti anaknya gede meritnya sama aku aja. Terjadi bener loh. Ya, jadi mulut itu penuh kuasa. Jadi jangan pernah berhenti berharap dan percaya mujizat pasti nyata. Dan juga, maksud aku juga bersama dengan Pastor kan cukup lama juga untuk dibawa ke kepemimpinan Pastor Jos, dan journey Pastor Jos itu cukup banyak juga, Sister. Dan maksudnya sampai benar-benar kalian ketemu itu, apa sih hal yang sebenarnya kalau buat kita single untuk bisa ketemu dengan istilahnya adalah the one. Jodoh. Ya, the one yang kita mau itu seperti apa sih menurut Pastor dan Sister? Mungkin juga bisa membantu kita, bukan aku tapi kita yang masih single. Mungkin for ladies side ya, mungkin untuk yang single ladies out there, Hadi still has no date for Valentine, not yet. So whoever wants to ask him on a date, This coming right in the column below. Just kidding. Tapi mungkin untuk yang ladies, I think one key satu hal yang sangat kunci buat sister adalah you have to think forward, harus punya kemampuan untuk bermimpi atau memikirkan nantinya tuh bakal kayak gimana. One day when I become a wife, or one day when I become a mom, one day kalau aku udah punya suami itu seperti apa. And if you look at the person, atau if you look at nanti ini suami saya mesti seperti apa, ya selama ada damai sejahtera di pemikiran-pemikiran seperti itu, Holy Spirit will help you, will guide you, will talk to you and have a relationship with you untuk bisa bicara and say yes, yang ini mungkin bisa, yang ini bisa, atau kalau tipe orang seperti ini cannot at all. Jadi kita emang diberi hikmat ya, diberi kemampuan untuk bisa merasakan damai sejahtera itu, dan kita bisa diberi pengertian bahwa kalau kita sebagai single nanti one day kita seperti apa, kita harus punya damai sejahtera dengan pemikiran yang kita mau orang itu seperti apa. Tentunya kadang yang kita mau mungkin it's not what God planned for us, dan mungkin seringkali di sini moment of clash-nya, karena kadang kita akhirnya mungkin begitu fix dengan yang kita udah bayangkan, dan akhirnya kita bikin profil calon suami kita atau calon soulmate kita tuh harus kriteria A, B, C, D, E, dan ternyata it's not the fit for us. Dan gak sedikit dari kita akhirnya juga menjalankan hubungan dengan pribadi yang mungkin sebenarnya is not for us. Dan lebih banyak nanti akhirnya lebih ke ya udah, atau yang ini ya compromise aja lah gitu, atau yang ini ya oke lah gitu, sifat yang ini ya udahlah ditolerate aja gitu. Tapi ladies, especially in this area, don't compromise. Kenapa? Karena nantinya you will be tired of compromising. Jadi jangan terlalu banyak compromise. Kalau memang udah tahu nggak pas, then it's okay. Release. Have confidence that God will provide so much better. Okay? Tapi aku masih sayang, sister. I know, sometimes hard. But doing a healthy thing is not necessarily always a good thing, right? I mean, eating a chocolate sundae ice cream tastes good, but it's not necessarily healthy. So, I mean, you cannot have both, right? You cannot have everything in life. Tapi you can be smart about your choices. And I think if you're single, itu crucial sih. Karena nantinya, if you compromise too much when you're single,
in your relationship, whoever you are with right now, later on you have too much homework dan too much worry. I mean, life is hard, so don't make it harder. Ini maksudnya ini menarik karena apakah sister berpikir gini, apa sister culture-nya itu karena bule nih ya, punya pemikiran gitu atau gimana nih? Tapi emang bener sih, yang Sister Alena bilang itu emang bener sih, sangat common terjadi di kehidupan single, ya. Entahkah itu pria atau wanita, semua pasti punya imajinasi. Cuma kan tantangannya begini, semakin dewasa seseorang, semakin seseorang itu terbentuk oleh lingkungan dan keadaan, apa yang ada di pikirannya itu, kontennya itu akan pasti lebih banyak dari sebelum-sebelumnya. Dan itu semua akan cenderung terlibat dalam keputusan yang dia akan buat. Tapi kembali, semua orang itu apa yang dilakukan pasti berasal dari dalam hati. Jadi untuk bisa mensinergikan apa yang ada di pikiran dan di hati itu nggak mudah. Makanya tadi Sister Alena bilang itu common, bahwa bayanginnya begini, terus bikin profile, maunya begini, fixnya begini. Tapi apakah itu yang Tuhan mau? Nah, itu dia. Makanya di Alkitab 2 Timotius 2 ayat 22 dikatakan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Makanya komunitas penting. Makanya kita gereja podcast ini mau hadir buat siapapun. Yes, agree. Bahkan bagi mungkin yang belum punya gereja, teman, komunitas, mungkin mudah-mudahan kalau bisa menyaksikan podcast ini yang related di hubungan bisa membantu. Karena apa? Amsal 13 ayat 20 bilang begini, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi emang nggak bisa dipungkiri bahwa buat orang yang nggak dalam komunitas, misalkan dalam spiritual journey, kata damai itu tuh bukan sesuatu yang mudah dimengerti. Karena yang muncul hawa nafsu. Bener dong, keinginan daging. Dan jujur aja ya, kalau orang lagi di situasi itu, mau dinasehati, mau dibantu apapun, susah loh. Semua, maksudnya sangat banyak pengalaman kayak begitu. Tapi kalau orang lingkungannya benar, komunitasnya tepat, ya yang diterima makanannya, nasihat-nasihatnya yang benar-benar up to date. Up to date bukan karena kondisi zaman, tapi up to date karena tadi Sister Alena bilang punya wisdom, hikmat, pengertian yang nggak dari dunia, sehingga ada ketenangan, ada damai, ada rasa percaya. Makanya perlu berjalan dalam iman. Kalau cuma mau fix sama satu profil, maksain belum tentu cocok loh. Makanya nanti bisa ribet di belakangnya, banyak PR. Nabung kekhawatiran ngapain? Tapi kalau kita berjalan dengan iman, oleh karena lingkungan yang benar, komunitasnya tepat, lalu wisdom yang muncul itu juga benar-benar hadir, maka kita nggak akan ada rasa takut, karena kita tahu bahwa ini bukan hanya tentang diri saya, tapi tentang bagaimana rencana Tuhan benar-benar digenapi di hidup kita. Wow, gitu sih. Keren banget. I think kan kalau orang tua zaman dulu tuh suka bilang kayak, ya mumpung masih single, fokus aja gitu kan. Terus kan kita nanya, oke, fokus apa? Kan sekolah udah coba pilih yang terbaik, maksudnya membuat yang terbaik supaya nilainya bagus, punya prestasi apa. And then kan kayak, I mean when you're single, you know, experience life and things like that. Tapi I think kalau kita single dan kita mau punya hubungan yang sehat, apalagi kalau nanti kita mau on the way untuk find our soulmate, I think one crucial encounter yang memang kita harus punya adalah kita harus punya encounter pribadi sama Tuhan. Good. Wow. So kayak first, before having a relationship with your soulmate, future wife, future husband, you need to have an encounter with God supaya kita punya hubungan dengan Tuhan. Beautiful. And then you build on that intimacy, on that experience you build. Tapi if you don't have that, you won't be able to understand. And the moment God wants to do something in your life, you won't be ready juga. And you cannot have Holy Spirit speak into your life in order for you to move forward with your relationship nantinya gitu. Karena itu kayak
significant component atau sesuatu yang emang experience kayak milestone yang emang harus terjadi in your singlehood, in your single life when you're single. That moment where you just experience God speaking to you. Tapi tentunya itu can be so different for everybody different ya. Tapi ada area itu dan di saat kita dapat experience itu, dapat feeling itu dengan Tuhan, kita tahu kita jadi pribadi yang begitu berbeda, pribadi yang confident, pribadi yang mature kayak tadi maturity itu kan. Dan di situ itu kita now kita siap. And before we know it, God already put people in our life yang emang Amin. This is your Mr. Forever or Mrs. Forever. Echa, Michael. So dengerin ini. I mean, nggak kebetulan juga, right? Next week we have an Inside Out, so I think whoever is still single or whoever still needs that moment, or you need to just dedicate your moment again, just join. Join Inside Out next week. And be open, so people, I mean, not just people talk into your life, tapi let God talk into your life. Then experience so that you're different. Not weird different, tapi qualitatively different. Jadi whatever comes out from in here is so different. Jadi hubungan yang nanti dibangun juga udah fondasinya udah healthy. Karena kita punya hubungan sama Tuhan yang udah healthy. So that's good. Yeah. That's good. So remember. Jadi ini sign up. Saya aja skip, tapi itulah di hubungan tulang rusuk yang dari Tuhan. Bagaimana? Saya aja skip tadi. Saya langsung bisa, aduh hebat Tuhan. Karena benar, please, semuanya bagus, tapi apa yang tadi Sister Anna bilang, susah kalau kita mau hubungan sama orang, tapi belum pernah mengalami atau tadi berhubungan lebih dulu sama Tuhan. Tapi ini kan menjadi sebuah poin yang menurut aku kadang-kadang justru dalam setiap kehidupan hari ini, nilai ini yang mungkin sekali bahwa dengan perkembangan zaman justru tergeser. Karena buat aku juga kayak hari ini juga ini mengingatkan kita. Karena yang namanya antara kita dengan pasangan kita itu kalau cuma kita berdua begini aja pasti akan gak kuat. Kita butuhin tengah-tengahnya. Yaitu Tuhan di tengah-tengah dalam setiap hubungan kita. Bukan hanya kita dengan pacar kita, bahkan mungkin kalau misalnya yang berkeluarga, suami dengan istri, perlu yang namanya juga Tuhan di tengah-tengah untuk menguatkan buat setiap kehidupan kita. Karena hari ini ya jarang sekali. Awalnya dulu mungkin di pemberkatan, diteguhkan oleh Tuhan. Tapi waktu menjalani kehidupan rumah tangga, tentu aja hal-hal seperti ini yang basic, yang sering kali dilupakan. Dan ini aku kayak jadi belajar banyak itu, ternyata emang bener yang namanya hubungan dengan Tuhan walaupun sekali bahwa ini sesuatu hal yang simple, tapi kadang-kadang kita sering lupakan dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa FLC Family belajar banyak hal hari ini tentang setiap kehidupan kita, terutama waktu kita ingin memiliki yang namanya healthy relationship. Jadi ingat bahwa kita perlu yang namanya obedience, punya yang namanya trust, dan juga maturity dalam setiap kehidupan kita. Dan waktu kita bisa punya ketiga hal ini, saya yakin bahwa hubungan kita bukan hanya dengan pasangan kita, tapi dengan siapa saja kita Tuhan tempatkan, itu akan membangun sebuah hubungan yang sehat. Pastinya karena tetap follow Instagramnya FLC untuk teman-teman semuanya bisa update untuk kegiatan-kegiatan apa saja yang kita sedang lakukan, terutama di sepanjang bulan Februari ini. Kita berharap teman-teman belajar banyak hal, dan kita akan bertemu lagi di podcast berikutnya. Have a nice day and God bless you. God bless you. God bless you. Thanks for watching.